dengan saya Dr. Mes di sini. Sekarang kita tidak akan membicarakan tentang kesehatan ataupun tidak membicarakan tentang keuangan, tapi sekarang kita membicarakan tentang curhatan saya sendiri ya. Tentang apa sih nggak enaknya sebagai dokter yang dekat dengan masyarakat, yang punya teman orang awam, dan itu tuh mengganggu kehidupan. Apa sih nggak enaknya gitu ya. Oke. Kita akan bahas satu topik saja, nanti topik-topik yang lainnya akan saya bahas lagi di sesi-sesi berikutnya yang sedang saya alami saja ya. Ini soal surat sakit ya. Jadi gini, kita bahas case per case ya. Seorang pasien WA menghubungi saya karena merasa sudah kenal, sudah dekat. Dok, bisa nggak bikinin saya surat sakit? Itu pertanyaannya. Saya jawab, bisa, silahkan kamu datang aja ke klinik biar nanti diperiksa. Dibalas lagi, sakitnya kemarin dok. Saya jawab lagi, oh iya, silahkan datang ke klinik, nanti saya periksa. Dibalas lagi, kalau suratnya aja boleh nggak dok? Saya jawab lagi, tidak bisa, silahkan datang ke klinik biar saya periksa. Nggak usah diperiksa deh dok, saya kemarin sakitnya, kemarin udah makan obat kok, sekarang udah seger, tapi saya butuh surat sakitnya. Bisa nggak dok saya minta? Saya jawab lagi, tidak bisa, silahkan datang ke klinik dan diperiksa. Ya sudah dok, nanti saya datang ke klinik. Singkat cerita, si pasien nggak datang ke klinik. Lalu malam ini si pasien ngehubungi lagi, dok, beneran bisa nggak dok bikin surat sakit buat saya? Saya jawab lagi, tidak bisa, silahkan datang ke klinik biar saya periksa. Kalau sudah diperiksa, saya akan keluarkan surat sakit bila memang sakit. Ya sudah deh dok, besok aja saya datang ke kliniknya. Oh ya sudah, tapi perlu saya ingatkan, surat sakit dibuat pada saat Anda diperiksa. Otomatis tanggalnya akan dibuat pada saat tanggal pemeriksaan. Misal Anda periksa tanggal 20, maka Anda akan diberikan izin sakit pada tanggal 20, bukan kemarin. Tapi kan saya sakitnya kemarin dok. Tidak bisa tetap, karena saya tidak tahu kemarin itu apa yang Anda lakukan di rumah, apa yang Anda lakukan di tempat pekerjaan atau di tempat lainnya. Saya takut karena ini surat sakit berpegangan hukum atau berdasar hukum. Saya takut apa? Anda membunuh seseorang kemarin dan Anda akan membuat alibi bahwa Anda sakit. Tidak mungkin saya membunuh orang karena saya sakit. Dibuktikan dari mana? Dari surat sakit yang saya berikan. Akhirnya siapa yang kena? Dokter. Nggak bisa tetap, karena tiap surat yang diberikan dokter itu pasti berdasar hukum dan dilihat dari hal yang objektif. Apa yang dilihat dokter, tidak bisa mengadi-ngadi, mengada-ngada. Nanti kita yang kena, boy. Mau dikasih 2 juta 3 juta juga tetap nggak mau. Apalagi ini minta gratisan, men. Soal pertemanan nggak masalah, pertemanan ya biasa lah, teman antar teman. Tapi soal hukum atau soal dokter atau soal pekerjaan yang profesional lah gitu. Jangan selalu menganggap sesuatu itu mudah, jangan menganggap sesuatu itu gampang. Toh kalau seandainya jabatan profesional saya terganggu karena hal ini, misal karena tadi sangkutan hukum atau HRD dari perusahaan tersebut menuntut saya karena memberikan izin kepada pegawainya yang tidak sakit, lalu menuntut ke saya, apakah Anda yang meminta surat tersebut akan bertanggung jawab akan karir profesional saya? Misal sampai saya di penjara atau sampai saya di banning atau di ban atau disanksi sehingga saya tidak bisa bekerja lagi, apakah Anda bertanggung jawab atas keluarga saya yang saya nafkahi selama ini? Nggak akan, saya yakin nggak akan. Tetap aja yang bertanggung jawab atas diri saya sendiri adalah saya sendiri, dan yang bertanggung jawab atas diri Anda sendiri adalah Anda sendiri, bukan saya. Jadi saran saya, mau sedekat apapun kita, mau teman apapun kita, bahkan sampai saudara atau sampai orang tua atau siapapun, kalau itu melanggar hukum, ya jangan dipaksa-paksa lah. Itu hanya satu kasus, masih banyak kasus-kasus lainnya yang kadang-kadang saya sendiri jengah menjadi seorang dokter itu. Oke lah, itu satu kasus.
Nanti kalau kalian suka bisa di like, di subscribe. Mau tahu apa aja kasus-kasus lainnya yang dihadapi oleh seorang dokter. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum. Jangan diambil hati ya kalau Anda pelakunya.